Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Baik, karena ini ramai, kalau ada yang bicara satu biasanya dia akan nyamber nular gitu ya. Jadi kalau ada yang di sekitarnya bicara, maka teman kanan, kiri, samping, kanan, depan, belakang, 3 orang ke samping, 3 orang ke samping, 3 orang ke belakang, 3 orang ke depan, sama-sama nggak bakalan dapat hadiah. Ya, maka saling mengingatkan. Kalau ada sekitar temannya yang masih ngobrol, dikasih tahu, nanti kalau kamu ngobrol, kita nggak dapat hadiah semua. Bisa? Kayak minta sekarang tegakkan nasihatnya, kasih tahu teman yang ngobrol. 1, 2, 3. Kelas kan enak. Kalau teman-teman ngomong, kayak Yogi ngomong, nggak nyambung nanti. Tapi kalau kayak Yogi ngomong, teman-teman diam, insya Allah kita sama-sama dapat kebaikan. Ya, jangan macam-macam. Soalnya ini tengah hari, habis tengah hari maksudnya. Nanti gurunya bisa jadi galak di sini. Mau? Nah itu dia. Oh mau. Baik, tenang aja. Kita di sini kajiannya cuma sebentar, hadiahnya yang banyak. Masya Allah, Masjid Utsman bin Affan beserta DKM-nya, beserta panitia sudah berjibaku menyediakan kajian terbaik buat teman-teman. Maka kita juga menghargai orang tua kita semuanya dengan membuktikan kalau kita di sini belajarnya juga rapi, belajarnya juga rajin, good job, dan insya Allah sama-sama semuanya dapat kebaikan dari Allah. Siapa yang mau dapat kebaikan dari Allah? Baik, sama aku, kamu, kita semua mau jadi hamba Allah yang baik. Baik, ngomong-ngomong udah pada makan apa belum? Sudah aman? Kasih jempol dong bagi yang sudah makan. Baik, yang belum gak usah kasih jempol. Yang sudah makan boleh dikasih jempolnya. Baik, udah pada ngopi apa belum? Belum juga. Gimana kalau kita joinan aja ngopinya, mau? Aku minum kopinya, kamu minum botolnya, oke? Wah, mana sih? Baik, aku minum botolnya, kamu minum kopinya, mau? Baik, insyaallah ta'ala. Mau 1 botol apa 1 ember? Baik, nanti dipesanin insyaallah ta'ala. Silahkan diminum kopinya 1 ember. Kalau nggak habis embernya nanti diminum ya. Baik, ngomong-ngomong hari ini kita mau belajar, betul? Baik, seperti biasa kalau mau belajar, namanya belajar itu ada sebuah syair mengatakan bahwasanya kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jifai min muallimin. Sabarlah dari sikap pahitnya seorang guru. Nah, aku mau pahit nih sama kamu kayak kopi. Ya, kopi nggak pakai gula. Aku mau pahitnya gimana? Aku bakalan pakai senjata. Oke, ini senjatanya warna hitam dan ini senjatanya warna merah atuh. Coba lagi cepet-cepetan. Warna apa? Warna apa? Warna apa? Hitam juga, merah ya. Warna apa? Warna apa? Warna apa? Warna apa? Kelihatan? Oke, terlihat? Terlihat? Lomba duduk rapi. Bagi siapa saja yang melanggar peraturanku, maka akan digetok sebanyak 1000 kali. Oke, makanya harus yang rapi. Dan kata Imam Syafi'i, sabar. Kalau belajar itu sabar. Memang gak semuanya guru gak enak. Gak semuanya guru itu nyaman buat kita sayang. Gak semuanya guru itu sesuai keinginan hati kita. Itu gurunya. Nah itu harus sabar. Itu mah gurunya gak enak. Itu mah gurunya pret. Biarin aja. Yang penting tujuannya ilmu, bukan gurunya. Setuju? Maka aku mau bilang lomba duduk rapi. Hap.
Baik, kalau kau sudah siap, bilang siap. Yang kedua, aku mau kasih pengumuman juga, tidak boleh ada sampah. Siapa saja yang terlihat di sekelilingnya ada sampah, dia nggak akan ada hadiah. Sama sekali nggak boleh dapat hadiah. Karena aku paling nggak suka ngelihat sampah, aku paling nggak suka ngelihat yang nggak rapi. Setuju? Kalau ada yang ngelempar kertas, maka anaknya akan aku angkat ke sini ke depan, dihukum. Bisa? Boleh? Boleh. Siapa yang mendapat hadiah? Baik. Hitungan ke-10 sudah tidak ada sampah di sekitar kalian. Umpetin sampahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, aku menghargai siapa saja yang sudah rapi, yang bersih. Yang sudah rapi dan bersih, satu depan aku. Nah, aku kasih. Enak kan? Ayo, siapa lagi yang sudah rapi, yang sudah bersih sekelilingnya? Harus rapi, harus tenang, harus cakep. Oke, satu, udah rapi lagi. Tenang, rapi, cakep. Menunjukkan sikap yang baik. Sudah? Sudah? Kalau kau sudah siap, bilang siap. Baik, tema kita hari ini bicara kotor. Itu keren. Karena gini, tuh kalian aja masih bilang keren. Keren kak, tadi aku dengar. Keren dong dari sudut sini. Dari sudut sini, keren pak. Baik. Ya, itu zaman yang mulai terbalik sayang. Yang menghafal Quran, yang bacaan Qurannya bagus, dianggap biasa. Yang mulutnya jelek, yang mulutnya jahat, dianggap orang hebat. Kemarin, kalau teman-teman hadir di kajian As-Sof waktu 2 pekan lalu, Kak Yogi menunjuk anak namanya Abdul Razak. Anak yang masih kecil, masih TK, giginya ompong sedikit. Tapi kalau udah ngaji, sampai-sampai Syekh Aiman itu memuji huruf demi huruf yang keluar dari mulutnya. Dan abangnya juga bernama Abang Yazid, dari kecil sudah ngikutin kajian. Itu kalau udah ngaji, Masya Allah. Dan 30 juz bacaannya sudah disetor dan semuanya baik. Pertanyaannya, zaman sekarang mana yang cepat viral? Yang ngomong kotor apa yang baca Quran? Yang ngomong kotor atau yang baca Quran? Anda salah. Yang video atau rekaman gampang viral zaman sekarang adalah orang-orang yang ngomong kotor di media sosial. Iya sayang. Ada yang mau pipis? Boleh ke sana ke panitia sayang. Boleh sayang. Tafadhal, syukran informasinya. Mau pipis juga lah, nyamber ini jadinya. Ya, boleh kalau memang udah nggak tahan banget, boleh sayang. Baik, ngadunya jangan ke aku ya. Di sana ada panitia yang siap menemani kalian, tapi nggak boleh rame-rame. Oke, lomba duduk rapi, hop. Baik, sekarang yang gampang viral, yang videonya gampang naik dan bisa dilihat sama orang, dikonsumsi sama anak-anak zaman sekarang adalah yang kata-katanya nggak disaring. Maka ada orang baru mau ngomong, dimulai dengan kalimat A. Kak Yogi nggak mau ada yang ngucapin ya. Sensor. J. A. Sensor.
Y, 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 Y. Bilang O kalau kamu paham. Oh. Bilang O kalau kalian paham. Oh. Apa L? L apa? Paham? Paham ya? Baik, apa teman-teman? Oh. Siapa yang paham jujur? Ya. Ini sayang kata-kata yang banyak diucapkan di media-media sosial, mulai dari orang anak kecil sampai kakek-kakek. Iya, kakek-kakek bikin konten pakai kacamata terus kirain mau ngaji, katanya ngomong tahu ini bentuk plesetan. Ini tuh bentuk plesetan dari seekor hewan. Tahu hewannya bunyinya kuk 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 kuk. Gak boleh ngomong kuk 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 kuk. Bilang O kalau paham. Kuk 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 kuk. Paham? Oh. Sekali lagi bilang O yang panjang kalau paham. Oh. Kalau kalian paham bilang oh kotor. Coba ya. 1, 2, 3. Oh kotor. Dan anehnya dianggap kamu keren banget ya. Tadi kamu di videonya ngomong anyai. Tadi kamu tuh gaul banget sih. Anak generasi zaman sekarang sih. Masya Allah, tabarakallah. Lah ditambah Masya Allah. Padahal ngomongnya jelek. Harusnya kita mengatakan astaghfirullah wa atubu. Kalau ada anak-anak ngomong begitu, katakan astaghfirullah wa atubu ilai. Kenapa? Itu musibah. Baik, kita akan coba belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan orang Yahudi. Orang apa sayang? Ada orang Yahudi nih, ya, yang kata Allah dalam surat Al-Fatihah, orang Yahudi ini adalah orang yang tersesat. Orang yang apa sayang? Ya, Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini katanya ya. Nih, Yahudi ini namanya ad-dallin. Ya, miring-miring dah tuh. Nih, ada apa dengan Yahudi ini? Suatu hari Yahudi ini bertemu dengan Nabi kita yang paling baik di dunia. Siapa Nabi kita? Ini aja deh. Ketemu dengan Nabi kita Muhammad, bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi kita nggak sendiri. Nabi kita berdua. Berapa orang? Berdua. Satu lagi adalah istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda. Ya, ibunda siapa coba? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, coba diulang. Ada seorang Yahudi bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu lagi bersama siapa? Dengan ibunda Aisyah. Baik. Sekarang
Kalau ada suami istri, bukan Nabi dan Ibunda Aisyah, misalkan ada bapak ibu atau ibu bapak kalian lagi jalan, terus diledekin sama orang, woi, misalkan diledekin apa? Misalkan dikatain karena kumisnya yang panjang 1 meter, terus dibilang, woi bapak kumisan. Pertanyaannya, apa reaksi ibu kalian? Marah atau tidak marah? Pasti marah. Enak. Kaget ya. Enak aja. Suami saya dibilang kumisan 1 meter. Walaupun beneran kumisnya panjang 1 meter, tapi suami saya adalah suami terbaik di dunia. Pasti dibelain sayang. Ya, sekarang kalian nih kalau lagi jalan sama Abi, tiba-tiba Abi digebok sama bola celdor. Wah, kalian marah apa enggak sama orangnya? Enak aja kamu nyakitin ayahku, kan gitu ya. Baik, siapa yang sayang sama ayahnya? Bentar. Siapa yang sayang sama ibunya? Kalau ayah ibunya disakiti, rela atau tidak? Sekarang bukan ayah, bukan ibu yang disakiti. Siapa yang disakiti? Nih. Padahal Nabi sampai mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku jadi manusia nomor 1 yang paling dia cintai. Maka Ibunda Aisyah ketika bertemu dengan orang Yahudi yang ngejek Nabi Muhammad. Apa ejekannya? Ejekannya bukan ejekan yang terang-terangan, tapi ejekan yang pakai kecerdasan. Ejekannya apa? Kata orang Yahudinya ini sayang. Siapa yang tahu? Apa bacanya? Apa ejekannya? Pasti kalian baca Assalamualaikum. Kalian aja kena gocet. Ini bacanya bukan Assalamualaikum. Apa? Naam. Ini bacanya sayang Assalamualaikum. Orang Yahudinya pakai akalnya, kecerdasannya. Ya, kita ketemu dengan Muhammad, kita kasih salam. Kayaknya salam. Ternyata ini bukan salam. Padahal beda berapa huruf? 1. Ini sayang, kalau ditempelin tambahin lam di sini. Jadi apa? Assalamu. Tapi kalau lamnya dihapus, Assalamualaikum. Waktu itu Nabi Muhammad SAW nggak marah. Siapa yang marah coba? Yo, yang marah siapa? Yang marah Ibunda Aisyah. Sekarang pertanyaan aku, wajar atau tidak Ibunda Aisyah marah? Kenapa Ibunda Aisyah marah? Karena itu suaminya, karena ini pasangannya. Masa diejek-ejek sih? Lantas kata Ibunda Aisyah, wa alaikumussalam la'natullahi alaikum wa ghadiballahu alaikum ya ikhwatal kirad wal khanazir. Kalau kalian tahu, Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, apa itu qirdun? Ya, siapa yang tahu? Apa artinya qirdun? Nyomet? Copet? Coba. Sambil belajar bahasa Arab ya, ikutin aku yuk. Qirdun.
Penyet. Penyet. Nah itu tahu ya. Yang makanannya apa coba? Pisang rebus apa pisang goreng? Pisang goreng. Baik, campur kopi. Baik. Yang kedua ada namanya khinzir dengan jamaknya khanazir. Apa itu khinzir? B2. Tahu B2? Nggak boleh diucapin. Yang ngucapin kayak Yogi Sentil. Kalau L ngucapin lagi kayak Yogi Sentil. Ayo. Apa sayang? B2 tambahin A. Paham. Kak, kok emang ini kan nama hewan, Kak. Emang nggak boleh diucapin? Boleh sih. Tapi kalau kalian tujuannya jelek, nanti kalian dapat dosa. Ya. Tapi kalau lagi belajar begini mah nggak apa-apa ya. Khinzir. Nah, waktu itu nih, dua hewan yang emang sering disebutin sama anak-anak zaman sekarang. Betul? Baik. Balik lagi ke sini. Apa yang diucapkan sama orang Yahudinya? Assalamualaikum. Dibalas sama Ibunda Aisyah. Waalaikumsalam. Wa la'natullahi alaikum. Wa ghadiballah. Allah juga marah kepada kalian. Ya ikhwatal qirad wal khanazir. Saudara-saudaranya. Paham? Bilang oh kalau paham. Bilang oh kalau paham. Iya. Yang marah siapa? Ibunda Aisyah. Kalau Nabi tadi marah atau diam? Nabi kemudian cuman menjawab satu kata. Apa balasan Nabi kepada Yahudi ini? Pasti teman-teman udah belajar di sekolah. Nabi cuman berkata waalaikum. Satu kata doang, nggak banyak-banyak. Ya, dibalasnya apa sayangku? Waalaikum. Kenapa kok nggak dijawab waalaikumsalam? Salah. Nggak boleh, Yahudi soalnya. Terus, apa artinya waalaikum? Artinya waalaikum semoga kalian juga binasa. Karena ini ternyata sayang, artinya bukan keselamatan, tapi kebinasaan. Nah, sekarang fokus Kak Yogi mau ada di sini nih. Tadi Bunda Aisyah bilang apa? Iya ikhwatal qirad wal khanazir. Kamu saudara-saudaranya? Bilang oh kalau paham. Bilang oh kalau paham. Baik. Kata Ibunda Aisyah, engkau juga. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi diam? Lihat, nih nasihat Nabi dan ini untuk kalian semuanya. Apa kata Nabi SAW? Nabi panggil Ibunda Aisyah dengan nasihat yang bagus. Ya Aisyah, la takuni fahishatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikutin dulu yuk. La takuni. La takuni. La takuni fahishatan. Janganlah engkau janganlah engkau menjadi orang, mana nih yang paling semangat nih? Orang yang mulutnya kotor. Ya. Tapi kemudian Ibunda Aisyah dengan emosinya, tapi ya Rasulullah, tapi kan tadi dia sudah ngomong kasar sama engkau.
Apa balasan Nabi? Oh iya, tadi kan sudah dibalas. Apa balasannya? Waalaikum. Ya, dalam riwayat lain Nabi kemudian mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan itu menghiasi seseorang kecuali akan menjadi perhiasannya. Masya Allah. Maka Nabi SAW ketika itu menasehati Ibunda Aisyah agar tidak apa? Agar tidak apa? Agar tidak apa? Agar tidak bicara kotor. Pertanyaan aku, wajar atau tidak Ibunda Aisyah marah? Pertama, karena itu pasangan Ibunda Aisyah, betul? Yang kedua, itu adalah manusia terbaik di dunia, betul? Yang ketiga, beliau adalah utusan Allah, Rasulnya Allah yang paling mulia, betul? Maka dibela sama Ibunda Aisyah, tapi Nabi bilang, jangan. Walaupun mau membela kebaikan, jangan sampai ngomong dan mulutnya jadi kok. Pertanyaan buat teman-teman. Siap? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siapa yang sudah siap? Baik, pertanyaannya, tadi apa aja yang diucapin sama Ibunda Aisyah? 1. Waalaikum laknatullah. Allah melaknat kalian wahai orang Yahudi. Pertanyaannya, betul atau salah? Emangnya orang Yahudi dilaknat Allah? Betul atau salah? Betul. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan kalau mereka itu adalah keturunannya. Ya. Oke. Mereka sebentar. Kak Yogi mau balik ke sini. Yahudi itu ad-dolin atau ghairul maghdu? Kebalik dong. Yang dolin itu siapa coba? Yang dolin itu Nasoro. Kalau al-Yahud ya ini ghair al-maghdub, yang dimarahin sama Allah karena mereka tahu tentang ilmu tapi tidak mau beramal. Ini namanya al-maghdub sayang. Kayak rubah sayang ya. Al-maghdub alaihim. Ya, nanti dicek ya. Al-maghdub alaihim. Baik. Kayak lagi mau tanya, benar nggak kalau mereka itu nenek moyang Yahudi itu adalah ini? Betul atau salah? Betul atau salah? Ini benar atau salah? Benar atau salah? Benar sayang. Allah mengatakan bahwasanya mereka waja'ala minhum al-qirdata wal khanazir. Ternyata benar. Jadi jawaban Ibunda Aisyah ada di dalam Al-Quran atau tidak? Ada. Tapi walaupun dua hewan ini ada dalam Al-Quran, boleh nggak diucapin buat orang Yahudi kata Nabi? Gak boleh. Sekarang pertanyaannya, yang tersebar di zaman sekarang, orang ngomong hewan buat temennya yang Islam atau bukan Islam? Islam. Lagi main sama temennya, wih, gitu aja nggak bisa, dasar nyet. Bilang oh kalau paham. Masa nendang bola gitu aja nggak bisa, nyai. Paham? Bilang oh kalau paham. Temannya dikata-katain, bahkan lagi bikin konten. Lagi bikin konten nih sama temennya, guys, anjay, pelangi coy, misalkan. Katanya gaul, tapi ternyata ucapannya kok kotor. Maka nak, kalau lagi main, kalau lagi bercanda, ngomong sama siapapun itu, dilarang ngomong 3 kata ini. Pertama apa sayang? Ay. Coba ngomong bisikin, gak perlu bersuara kayak Kak Yogi nih. Pakai gayanya yang gaul, coba. Coba dari laki-laki dulu. Yang ini. Oke, siapa yang tahu? Bilang oh kalau tahu. Baik.
Jujur lagi, pernah nggak denger ini di lingkungan kalian? Banyak. Ini sering banget nih orang-orang ngomong begini. Dan ini diarahkan kepada seorang muslim. Nggak boleh sayang. Ya, seorang muslim itu jaga. Lihat cerita tadi. Nabi ngelarang ibunda Aisyah berkata kepada siapa? Orang Yahudi atau orang Islam? Orang Yahudi. Maka kalau sama orang Yahudi aja nggak boleh, apalagi buat teman kita. Kenapa kak? Ini nih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda la yatakallam. Lanjutin dong. Bil kalimati. Oke, terusin. Masya Allah, ada seorang hamba la yatakallam bil kalimah. Dia cuman ngomong berapa kata? Satu kata. Tapi satu kata yang dia ucapkan membuat dia terhempas. Kemana coba? Kemana dilemparnya kalau ngomong jelek? Ke surga. Ya, kalau ngomong jelek dilemparnya kemana? Ke neraka sejauh-jauhnya. Menyala-nyala di sini, dibakar di mana sayang? Di api neraka. Berapa kata Nabi? Satu. Dia ngomong dengan perkataan yang kata dia, biasa aja. Kan cuma ngomong anjay. Kan cuma ngomong nyet. Kan cuma ngomong bin. Kan cuma ngomong itu doang. Iya, tapi ngomongnya dilempar kepada orang. Misal, sini antum. Sini sak. Ada. Sak yang itu kan sak. Oke. Ana lagi ngomong, lagi main sama beliau. Ya. Lagi. Bisa, harusnya seorang muslim kalau ketemu, apa yang dia ucapkan sayang? Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Senyum. Tapi zaman sekarang enggak. Begitu kabelnya pendek ya? Oh ya, sebentar sayang, bentar. Oh nyangkut, bentar panjang ini. Ketika ketemu sama temennya, anjay. Siapa yang kalau ketemu temennya begitu? Ada enggak? Ketemu sama temennya di sekolah gimana? Anjay, mejanya baru. Subhanallah. Pertanyaannya, apakah itu benar terjadi? Kayak gini mau tanya sama Saka ya. Saka, benar nggak di lingkungan Saka ada yang seperti itu? Banyak kata Abang Saka. Pertanyaannya, apakah itu ciri-ciri seorang muslim? Enggak. Seorang muslim ketemu, Assalamualaikum Sak, Masya Allah, gimana kabar antum Sak? Bi khair alhamdulillah. Enak. Tapi kalau ketemu, mau main ini. Woi, ketemu lagi, woi. Ya, sambil ngomong apa tadi nih? Ini nih yang ganggu telinga. Ya, coba praktekin pelan-pelan sambil bisik-bisik. Coba bisik-bisik yang ada di belakang. Bilang oh kalau dengar. Bilang oh kalau paham. Baik. Jangan lagi diamakan, nggak ada kerennya sama sekali. Yang keren itu yang suka ngaji, akhlaknya baik sama manusia. Nih, kita pelajari dalilnya. Sebentar Sak, ambil dulu Sak. Ya, siapa yang mau lagi hadiahnya? Baik. Sekali lagi, hadiah hanya diberikan kepada yang rapi duduknya, baik lisannya, tidak jahat mulutnya, sopan santunnya dijaga. Lomba duduk rapi. Hap. Baik, ikutin aku ya. Al-muslimu. Al-muslimu.
Man salima. Man salima. Al-muslimuna min lisanihi. Min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan dari tangannya. Ya, jadi nggak ada kebaikan sedikit pun pada ucapan-ucapan zaman sekarang yang dianggap gaul atau keren. Jadi nak, yang kalau ada orang bilang itu ucapan keren, ini tidak benar, alias berita bohong. Kenapa? Nabi sampai mengatakan, ikutan lagi yuk. Innallaha la yubghidu al-fahisha wal badhi'ah. Lagi ya, lancarin lisannya supaya nanti jadi anak baik nih. Innallaha la yubghidu al-fahisha wal badhi'a. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang berkata kotor dan kasar. Yang berkata kotor dan kasar. Baik. Siapa yang membenci orang yang berkata kotor? Siapa yang membenci orang yang kasar? Allah. Jadi jangan sampai membiasakan diri jadi orang yang ngomong kotor dan ngomong walaupun cuman berapa kata? Ya, walaupun cuman berapa kata? Satu kata. Siapa yang tahu ada seseorang di zaman Rasulullah cuman bilang satu kata masuk neraka selama-lamanya? Cuma satu kata dia bilang. Ayo, dia ngomong gak panjang lebar. Satu kata. Ada di zaman Rasulullah dia ngomong satu kata, tapi perkataan ini pahit, perkataan ini jelek, perkataan ini fahish, perkataan ini kasar, bikin dia sampai ke neraka selama-lamanya. Ya. Dia bukan orang Yahudi. Ya. Dia ngomong cuman berapa kata? Satu kata, tapi bikin dia dihempas ke neraka. Bahkan di dunia dia disiksa. Oh, ya. Nah, sudah dijawab. Abu Lahab. Pertanyaannya, kapan Abu Lahab ngomong kasarnya? Sering sih, tapi yang paling menyedihkan saat Abu Lahab ngomong kasar kepada Nabi, saat Nabi berdiri di atas bukit. Nabi berdiri, Nabi mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy. Nabi waktu itu mau kasih informasi. Nah, dulu orang zaman dulu kalau mau kasih informasi naik ke tempat yang apa tujuannya? Biar kedengeran. Nah, kalau orang mau kasih informasi, biasanya dia akan ambil pasir. Ambil pasir, terus ditempelin ke mukanya. Apa tujuannya? Untuk menarik
perhatian orang. Jadi kalau sudah pakai pasir, berarti dia akan kasih tahu kabar yang benar. Tapi waktu itu Nabi nggak pakai pasir, orang-orang langsung datang. Kenapa? Ya, silakan. Nah, kenapa? Sebentar. Kenapa, Kak? Karena Al-Amin. Ahsan, barakallahu fiik. Anda titipin hadiahnya di sini ya, nanti diambil ya. Baik. Nih, ada hadiah di sini warna hijau, nanti Kakak ambil ya. Oke. Baik. Kak, nitip hadiah, Kak. Baik. Karena Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Dipercaya. Kalau dipercaya berarti baik atau tidak baik? Baik. Nabi terkenal baik. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya orang paling jelek di hari kiamat adalah orang yang di dunia dia ditinggalkan sama manusia. Kenapa dia ditinggalkan sama manusia? Karena takut kalau dekat-dekat sama dia nanti ngomong kasar dan ngomong kotor. Dan Nabi SAW gak dijauhin sama manusia. Manusia datang sendiri ngelihat Nabi. Wah, Masya Allah. Kalau orang kata-katanya selalu baik, insya Allah dia dicintai sama Ketika itu orang berkumpul udah banyak. Kata Nabi, kalau aku kabarkan, di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Amusaddiqi, kalian bakalan percaya sama aku? Di ucapan yang pertama, apa kata orang-orang? Percaya, kami gak pernah dapatin engkau sebagai seorang pendusta. Semuanya bilang apa sayang? Percaya. Tapi giliran Nabi bilang, aku adalah utusan Allah. Orang-orang gak langsung bilang gak percaya. Apa reaksi orang-orang ketika itu? Ada apa? Kok mereka saling berbisik satu sama lain? Ada apa ya? Kok Muhammad bilang kalau dia utusan Allah? Loh kok begitu sih? Tapi mereka gak berani ngomong. Kecuali satu orang. Maju ke depan. Tek. Tuh. Langsung. Satu kata pertama. Apa katanya? Satu kata pertama. Ini kalian akan dengar di suratnya. Satu kata pertama yang dilempar sama Abu Lahab, yang bikin dia tersiksa. Apa sayang? Ikutin aku yuk. Tabban. Apa artinya tabban? Celaka, tapi dengan tingkatan yang paling celaka. Kak Yogi pernah dengar ini kajian langsung ketika Kak Yogi di Madinah dengan Ustadz Ariful Bahri. Kata beliau, tabban itu sayang, kata yang kalau diucapin sama kita, misal nih, aku ngucapin tabban, tujuannya Kak Yogi ke ihsan. Kak Yogi bilang, tabban, katanya keluar, cut. Tapi ihsan enggak begitu. Ihsan itu anak baik. Maka kata-kata yang udah keluar, balik lagi, cut. Kepada siapa? Kenapa kepada Kak Yogi? Karena Kak Yogi yang mengucapkan. Itulah yang terjadi sama Abu Lahab. Abu Lahab bilang, tabban laka sairul yaum ajama'tana li hadza. Muhammad, celaka engkau Muhammad. Kami lagi kerja, kami lagi berdagang, kami lagi sibuk. Kamu malah ngumpulin kami cuman buat dengar ceramahmu. Maka Allah balas yang membuat dia ke neraka. Siksaannya ditambah, kayu bakarnya nggak pernah habis. Kalau kayu bakarnya nggak pernah habis, berarti apinya nyala terus apa enggak? Pertanyaannya, siapa yang ngirim kayu bakarnya coba? Istrinya. Itu semua ada di dalam surat Allah. Siapa yang hafal surat Al-Lahab? Oke, coba kita cek dulu yang baca surat Al-Lahab dengan bagus. 1, 2, 3. A'udzu billah syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro salah. Ulang. Dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Fi jidiha hablum mim masad. Udah baca belum? Oh, yang benar. Coba tadi siapa yang baca jujur? Wah. Oke. Lagi. Ya jangan sayang ya, nanti ditangkap loh sama Pak Polisi. Bukan Pak Polisi, ditangkap sama Kak Yogi boleh? Jangan ya. Baik, tidak boleh ya sayang ya. Coba Kak Yogi mau lihat sampahnya di mana coba. Oke, jangan ya. Ini kan di masjid. Baik. Lomba duduk rapi. Kita cek yuk. Berarti sekeliling Kak Yogi tandain ya. Di depan Kak Yogi sekeliling sini nggak ada dapat hadiah semua nih. Depan Kak Yogi di sini. Yang bakal dapat hadiah sini. Belakang. Bagian sini banyak sampah Kak Yogi melihatnya. Kalau perempuan insya Allah aman insya Allah ya. Baik. Bilang oh kalau paham. Anak soleh. Udah panas belum? Udah keringetan belum? Teman-teman, ada yang ngelempar lagi. Oh, disimpan aja sayang. Botolnya disimpan. Nah, itu kan tadi dikasih minum supaya teman-teman nggak kehausan ya. Jadi teman-teman jaga ya sayang ya. Baik, anak soleh. Duduk rapi. Baik, sudah dapat hadiah semua kan tadi? Sudah juga. Sudah dapat duit semua kan? Belum dapat duit. Loh iya, masih ada. Siapa yang mau ya? Emang mau buat beli apaan? Jajan. Siapa yang mau jajan? Wah, Masya Allah banyak tukang jajan di luar ya. Masya Allah, larisin nanti ya dagangannya ya. Barakallahu fiik. Lomba duduk rapi. Hap. Baik. Apanya? Beli jajannya besok. Baik. Sekarang aku mau tanya. 3 kata ini yang sering kamu dengar. Mulai sekarang, kalau kamu dengar di luar sana, kamu banyak-banyak berlindung kepada Allah. Agar kamu tidak termasuk orang yang mengucapkannya. Ini nggak ada gaulnya sama sekali, nggak ada kerennya sama sekali, nggak boleh suka ikut-ikutan. Ingat, kalian yang ngaji di Masjid Utsman Ibnu Affan, di Jurangmangu, di Tangerang Kota apa Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan, Provinsi Banten, harus punya ciri-ciri baik. Bagaimana ciri-ciri baiknya? Tidak pernah berkata kotor itu tidak baik. Tidak boleh dipraktekkan. Fahimtum? Oke, ikutin Kak Yogi lagi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lainnya
selamat dari mulutnya, dari lisannya, dan dari tangannya. Balik lagi, tadi siapa yang dapat hadiah neraka tadi? Abu Lahab. Allah mengatakan celakalah Abu Lahab. Dia akan memasuki neraka jahanam yang menyala-nyala. Nerakanya ditambah lagi kayu bakarnya. Kata Allah, hamalah. Hamalah itu gini sayang. Kalau perempuan cuman membawa aja namanya hamil atau hamilah. Cuma satu. Nih, Kak Yogi, nih. Ana ahmilu al-hadiyataini. Artinya, aku membawa 2 hadiah. Baik. Kalau hamalah yang ada di surat Al-Lahab itu gini. Bawa lagi. Kalau kayu bakarnya dibawain terus nggak putus-putus, apinya tambah panas apa tidak? Apinya tambah panas atau tidak? Dikasih lagi bahan bakarnya, ambil lagi, taruh lagi, ambil lagi, taruh lagi. Pertanyaannya, pakai berhenti atau tidak? Karena neraka itu kekal, neraka itu selama-lamanya. Maka yuk jaga mulut kita, jaga lisan kita. Nabi simpan aja sayang, semoga Allah berikan pahala buat antum. Jangan suka ngomong kotor, jangan suka ngomong kasar, juga jangan suka ngomong jo. Apa-apa yang kalian dengar dari lingkungan kalian, orang-orang dewasa di luar sana, jangan didengarkan, abaikan saja. Semoga Allah memberikan kita semuanya petunjuk dan hidayah agar kita senantiasa dijaga sama Allah dan menjadi orang baik. Siapa yang mau jadi orang baik? Coba sekali lagi. Siapa yang mau jadi orang baik? Nih, kamu jadi orang baik. 1. Siapa yang mau jadi orang baik? Siapa yang janji nggak mau ngomong kotor? Bener loh, janji di masjid loh. Siapa yang janji nggak mau ngomong kasar? Siapa yang janji nggak mau ngomong jorok? Siapa yang janji nggak mau bentak-bentak? Siapa yang janji nggak mau teriak-teriak? Bener ya. Bilang oh kalau paham. Sekali lagi bilang oh kalau paham. Alhamdulillah. Jadi Kak, kalau aku yang dibilang kasar sama orang lain gimana Kak? Misalkan kalian diejek, apa sikap kalian? Kata Allah Azza wa Jal, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nih caranya ya. Kalau kamu yang diejek atau ada orang ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong tidak pantas ke kamu, kamu cukup kasih senyum, kasih salam. Bagaimana ucapannya? Assalamualaikum. Misal lagi nih. Aku ngomong kasar ke yang paling rapi. Ini contoh loh ya. Aku ngomong kasar. Ingat, kalau ada yang ngomong kasar ke kita, kita balas dengan apa sayang? Dengan salam dan juga senyum. Misal, kamu, hai. Terus kamu balas apa tadi? Harusnya ngucapin salam ke aku sambil bisa ya. Misal nih aku ngejek dia, kamu dasar jelek. Sambil senyum, masya Allah. Bisa? Coba ya. Dasar anak-anak jelek. Kan masih ada yang emosi kan? Coba lagi ya. Dasar kerudungnya pada jelek semuanya. Masya Allah. Kak Yogi, aku kan bukan malaikat Kak. Belajar sayang. Ya belajar. Karena orang-orang di luar sana karakternya masing-masing. Nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian akan merasakan betapa orang dewasa itu banyak yang tidak baik lisannya, banyak yang jahat hatinya. Maka balas dengan 1 salam. Yang kedua dengan apa sayang? Boleh sayang, mau yang mana? Yang kedua dengan apa sayang? Boleh sayang. Dengan senyuman. Baik ya, coba aku lihat lagi ya. Dasar kamu anak-anak jelek.
Coba kalau aku dibalas begitu, kira-kira aku bakalan ngejek lagi apa enggak? Aku malu dong. Coba ya, aku coba lagi nih. Dasar anak jelek. Dasar anak-anak. Pada nggak bisa gitu doang, gimana sih? Masya Allah. Bisa, insya Allah bisa. Oke, jadi harus dibalas dengan kebaikan karena itu sikap ibadur rahman kata Allah. Kalau sudah bisa mengamalkan itu, jago dan hebat biiznillahi ta'ala. Jadi mulai sekarang hindari yang namanya ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan kotor. Nanti di sini ada rekamannya kan ya. Nanti teman-teman ulangi. Teman-teman pelajari kisah ini dan bagaimana Nabi melarang orang untuk berkata kotor dan berkata jelek. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak nyimpan kosakata yang baik. Semoga yang keluar senantiasa adalah kata-kata yang baik. Baik, ini hadiahnya masih banyak dan gak akan dibagikan karena hadiahnya semuanya buat saya. Boleh? Katanya mau jadi anak baik. Boleh lah. Cuman ada 10 doang kok. Mau dibagiin aja. Oke. Setuju. Baik. Besok Kak, kalau ada yang ngomong jorok gimana Kak aku bilangnya? Ya. Kalau kepada laki-laki bilang ya. Kalau kepada laki-laki besok kamu bilang gini, temanku, la takun fahishan. Coba ya, ikutin aku dulu yo. La takun fahishan. La takun fahishan. La takun fahishan. Baik, kalau untuk perempuan, la takuni fahishatan. Buat laki-laki, la takun fahishan. Baik, sekarang kamu nasehatin Kak Yogi. Dasar anak-anak jelek. Bisa. Dasar anak-anak jelek. Masya Allah. Sekarang yang laki-laki ngomong jelek, bilang, anak perempuan jelek. Balas, nasihatnya apa? Fahishan. Sekarang anak perempuan bilang, laki-laki jelek. Balas, la takuni fahishatan. Bisa? Bisa? Coba ya, ikutin aku lagi yo. La takun fahishan. Janganlah kamu berkata kotor. Janganlah kamu menjadi orang yang mulutnya kotor. Baik. Sebagai gantinya, kalau kamu mau banyak bicara dengan bahasa yang baik, jangan lupa baca Al-Quran. Oke sayang, kenapa nak? Iya nak? Gak apa-apa sayang, baik, insya Allah khair ya. Iya sayang. Nanti sayang, duduk rapi dulu. Baik, lomba yang paling cakep adalah, coba siapa yang bisa ngucapin iya sayang? Iya nak? Kapan pulangnya sayang? Coba tanya ke sana sayang. Oke, kakak boleh ke sana sayangku? Kakak boleh ke sana sayang. Ya, boleh dibantu sebentar? Boleh sayang, boleh ke sana. Kalau mau ke sana boleh. Oke, barakallahu fiik. Siapa yang mau hadiah bilang mau. Siapa yang mau pulang bilang pulang. Siapa yang mau jajan bilang jajan. Siapa yang mau duit bilang duit. Kan giliran jajan duit aja semangat, giliran budget ya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu semuanya, siapakah ibunda kaum
mukminin yang ketika itu marah dan kesel karena Nabi Muhammad dibilang jelek dan binasa. Baik. Yang datang kepada Nabi orang Yahudi apa orang Nasrani? Yahudi itu yang tersesat atau yang dibenci, dimarah sama Allah. Nih, dia masuk ke dalam ayat ghairil maghdubi alaihim. Stop. Kalau yang bolin itu baru orang Nasoro. Tadi kayak gitu salah di awal ya sayang ya. Baik, berikutnya. Siap. Ucapan Assalamu alaikum adalah ucapan A terpuji, B tercela. Baik, terpuji atau tercela? Baik, lomba duduk rapi. Baik, bagian sini tadi 1, 2. Ada lu juga? Oh iya ya, Fanana nggak berani mandang ke sana soalnya. Baik, sebentar, nanti kita cek lagi. Baik, lomba duduk rapi. Ada yang ngantuk lah, sama aku juga ngantuk ini. Baik, anak soleh. Ya. Kita harus semangat sayang. Kalau orang-orang di luar sana semangat ngomong-ngomong kata yang kotor, kita bales dengan tadi yang Kak Yogi ajarkan sama kalian. Cukup mengatakan apa ya, teman-teman? Assalamualaikum. Kalian diejek, Assalamualaikum. Jangan dibales. Jangan diucapin dengan kata-kata. Kalian dibilang kirt. Ih, dasar kamu kirt. Kamu juga kirt. Dasar kamu khinzir. Pakai bahasa Arab. Kamu juga dasar khinzir. Satu ngomong khinzir, ditambah dengan kirdun, akhirnya ujung-ujungnya apa coba?
Berantem sayang. Gara-gara mulut jadi berantem. Maka jangan lagi ada yang ngomong ini. Daripada ngomong ini, enakan ngomong, yuk ikutin aku. Al-kalimatut. Al-kalimatut. Thayyibatu. Shadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Nah, kalau perkataan jelek udah jorok dapat dosa. Tapi kalau perkataan baik udah cakep, enak di hati, dapat pahala lagi. Pilih mana? Kalimat baik atau kalimat kotor? Ya, gimana caranya ngucapin kalimat baik? Salah satunya ucapin salam. Coba ucapin salam ke Kak Yogi. 1, 2, 3. Salam. Dasar anak-anak jelek. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Apapun yang diucapkan, sampaikan salam senyuman. Kalau dia ngomong kotor ke kita, abaikan. Jangan didengarkan, jangan dicontoh, jangan dipraktekkan. Bisa? Baik. Pertanyaan lagi. Siap? Pertanyaannya paling susah. Aku mau kasih pertanyaan. Siap? Siap? Berapa kata yang diucapkan oleh seseorang sampai mengantarkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Boleh dari sana tunjuk 1. Berapa kata? A 9. Oh, ada Halimah juga. Masya Allah. Ada Halimah, ada Adifa kayaknya. Boleh tunjuk A 1, B 99. Ayo. Ada? Kam. Kasih Kak Yogi kode aja sayang. Berapa? 1 atau 99? 1. Betul atau salah? Betul atau salah? Oke. Boleh nitip Kak ke sana nanti ya. Aku nitip ke sana ya. Oke, terima kasih. Baik, berarti nak, jangan anggap remeh satu kata ucapan kotor dan jorok ataupun kasar. Paham? Jangan kalian anggap remeh. Jangan kalian ini nggak ada dosa kalau diucapkan, disematkan kepada orang. Kak, kalau lagi belajar bahasa Arab boleh nggak aku bilang ini? Boleh. Misal aku ngajarin kamu nih ya, coba ya. Kirdun. Monyet. Kirdun. Monyet. Boleh nggak? Kenapa boleh? Karena belajar. Sebenarnya nggak ada masalah kalimat ini. Yang salah tujuannya buat jelek-jelekin orang. Sekarang kalau aku bilang khinzir. Khinzir. B-A-B-I. Nggak berani ngucapinnya ya. B-A-B-I. Khinzir. B-A-B-I. Boleh apa enggak? Boleh. Ya enggak boleh ngatain orang dasar kamu B-I. Boleh enggak? Paham insya Allah sayang? Semoga Allah berikan pemahaman yang baik. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Allahumma faqihhu biddin wa alimhu ta'wil. Wa ana urid man yaktubu fi hadhil muhadarati fa'alaihi an yarfa'a kitabatahu. Bentar. Tafadhol, diangkat catatannya. Angkat setinggi-tingginya. Labbaik. Baik, duduk yang rapi. Sebentar. Dan wajib merem. Di bagian sana ada yang nyatat enggak? Di bagian dalam. Oh, Halimah. Oke, Halimah dapat 1, Halimah. Oke, Halimah dapat 1. Sebentar sayang. Oke, ada Halimah di sana, bisa nitip ya ya. Maaf ya, aku cuma ngelihatnya di situ soalnya. Sebentar. Ya silahkan. Ini kabelnya gimana tadi? Aduh, nyangkut lagi. Oke, sebentar, merem. Gak boleh ngintip.
Yang ngintip kena jitak. Meram. Belam. Angkat terus. Belam. Bentar sayang. Baik, sebentar dicek dulu. Masih ada nggak ya? Wah, ada 2 lagi nih. Boleh buat yang paling cakep duduknya, paling manis, paling rapi. Hop. Gak boleh ngintip. Iya ya. Tadi kan janjinya kan mau dikasih duit jajan ya. Emang ada yang mau jajan? Angkat lagi. 1, angkat lagi. 2, angkat lagi. Tak dulu dong, yang cakep. Mana catatannya? Oke, 1. Belum. Tar dulu. Aduh, tar dulu. Belum. Meram. Coba dihitung 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang bilang pulang. Kalau kau mau jajan bilang jajan. Kalau kau mau pulang duduk rapi. Masya Allah. Nah, nanti kasih tahu teman-temannya ya. Kalau ada yang ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong kotor, kasih nasihat dengan baik. Jangan diajak berantem. Sampaikan nasihat dengan penuh hikmah dan kebaikan. Semoga teman-teman bisa mengamalkan ilmunya. Terima kasih sudah datang ke sini. Habis ini nanti akan ada pengumuman-pengumuman lain dari DKI Masjid insyaallah taala. Ini saja yang bisa Kak Yogi sampaikan. Mohon maaf ada kosakata yang salah, ada kalimat yang salah. Kepada Allah Kak Yogi mohon ampun. Kak Yogi mau minta maaf dulu. Sambil salaman dari jauh. 1, 2, 3. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang lainnya. Kalian belum boleh berdiri. Belum boleh pulang sayang. Semuanya duduk rapi dulu. Nanti sayang, nanti tanda tangan dan sebagainya nanti dulu sayang ya. Teman-teman duduk yang rapi dulu yuk. Sudah. Adab 1. Mana diamnya coba. Adab 1. Sekali lagi. Adab 1. Adab 2 rapih ya. Adab 2. Diam, rapi. Yang ketiga fokus. Adab 3. Oke, diam, fokus, rapi. Insya Allah teman-teman akan ada pengumuman berikutnya dari masjid. Tolong menghargai dan mendengarkan informasi. Kemudian untuk pulang, nggak boleh asal berdiri. Yang boleh pulang adalah yang sudah ditunjuk oleh
Iya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Abi dan Umi yang sudah membantu mengantarkan adik-adik ke sini, dan terima kasih terbesar kepada panitia yang sudah berjibaku menemani kita semuanya. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika doa la ilaha illa an. Duduk dulu sayang, belum boleh berdiri. Wa atubu ilaik. Berikutnya kami kembalikan kepada kakak pembawa acara. Silakan kakak. Barakallahu fiik.